Mungkin Anda sering mengalami kendala bagaimana cara menguraikan hasil pengawasan yang sudah Anda lakukan selama seharian. Semua memori tentang hasil pengawasan sudah ada di kepala, tetapi bingung menuangkannya ke dalam uraian formulir model A. Atau Anda sudah mencoba menguraikannya, tetapi masih ragu apakah sudah sesuai atau sudah memuat semua informasi yang diperlukan. Kadang juga kita bingung membedakan yang mana yang harus dituangkan di dalam uraian hasil pengawasan dan yang mana yang harus dituangkan di dalam uraian dugaan pelanggaran. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana melakukannya. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Sebenarnya tidak ada aturan baku tentang susunan uraian hasil pengawasan pada formulir model A. Yang paling penting ialah uraian Anda itu memuat secara lengkap 5 informasi utama. Apa yang terjadi, siapa yang melakukan atau terlibat dalam kejadian itu, kapan kejadian itu berlangsung, di mana kejadian itu berlangsung, dan bagaimana kejadian itu berlangsung atau bagaimana prosesnya berlangsung. Berikut ini beberapa tips untuk menguraikan hasil pengawasan dalam uraian hasil pengawasan formulir model A. Pertama, selalu awali dengan pernyataan tentang objek atau peristiwa apa yang menjadi fokus pengawasan dalam bentuk kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan predikat dan subjeknya aktif melakukan perbuatan atau pekerjaan. Misalnya, kalau dalam pengawasan tahapan kampanye ya, bahwa pasangan calon A melaksanakan kampanye tatap muka dan dialog pada tanggal 2 Juni 2020 di Desa Idaman, Kecamatan misalnya Kabupaten Contoh. Anda tidak usah mencari nama Desa Idaman, Kecamatan misalnya Kabupaten Contoh di peta. Ini tidak ada karena ini hanya contoh. Kalimat ini adalah contoh kalimat aktif. Subjek, predikat, objek, dan keterangannya jelas. Tidak membutuhkan interpretasi lagi. Bandingkan dengan kalimat ini. Kampanye tatap muka dan dialog dilaksanakan oleh pasangan calon A pada tanggal 2 November tahun 2020 di Desa Idaman, Kecamatan misalnya Kabupaten Contoh. Pada kalimat aktif yang pertama tadi, akan sangat kelihatan siapa subjek pelakunya, yaitu pasangan calon. Dan dari predikat kelihatan juga apa yang dilakukannya, yaitu melaksanakan. Dengan kalimat aktif, Anda dipaksa untuk memberi objek. Apa objeknya dalam kalimat aktif dalam contoh kita? Yaitu kampanye tatap muka dan dialog. Kalau Anda hanya tulis pasangan calon A melaksanakan, maka secara gramatikal kalimat ini tidak lengkap atau tidak benar. Anda dipaksa untuk memperjelas kalimat itu dengan menambahkan objek, dalam hal ini kampanye tatap muka dan dialog. Pada kalimat pasif, Anda dapat menuliskannya seperti ini. Kampanye tatap muka dan dialog dilaksanakan tanpa memberi objek pelaku. Secara gramatikal kalimat ini benar, tetapi menjadi kabur sebagai informasi hukum yang dibutuhkan di dalam formulir model A. Karena dengan hanya menuliskan kata kampanye tatap muka dan dialog dilaksanakan, kalimat ini sudah cukup memberi informasi, tetapi menjadi kabur atau tidak jelas karena kita tidak mengetahui dilaksanakan oleh siapa. Contoh lain, bahwa PPK Kecamatan Contoh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS pemilihan Bupati Wakil Bupati umpama tahun 2020 pada tanggal 2 Juni 2020 di Aula Desa Idaman. Anda dapat saja menuliskan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS pemilihan Bupati Wakil Bupati umpama tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 oleh PPK Kecamatan Contoh. Tetapi pelaku dalam kalimat ini bisa menjadi pelengkap atau sekedar keterangan. Sementara dalam formulir model A, siapa yang melakukan apa sangat penting. Contoh lain, kalimat pembuka hasil uraian pengawasan dengan kalimat aktif. Bahwa KPPS TPS 01 Desa A Kecamatan B Kabupaten C melaksanakan rapat pemungutan suara pemilihan Bupati tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Atau bahwa tim kampanye pasangan calon A membagikan bungkusan kepada warga desa D pada tanggal 4 Mei 2020. Untuk kalimat awal paragraf selanjutnya, sebaiknya Anda konsisten menggunakan kalimat aktif. Karena itu, sangat membantu dalam mengidentifikasi siapa subjek pelaku dalam uraian Anda. Kedua,
Upayakan setiap kalimat mengandung informasi yang lugas, jelas, dan tidak multitafsir. Jika ada informasi yang pada akhirnya tidak dapat dipastikan, maka Anda dapat menyebutkan ciri fisik yang unik dan spesifik serta diperjelas dengan lampiran foto atau rekaman. Atau kalau sifatnya jumlah orang atau jumlah benda, maka Anda dapat juga memberikan data angka perkiraan dengan menyatakan bahwa angka tersebut sebagai taksiran pengawas pemilu. Misalnya, kalimat bahwa peserta kampanye yang menghadiri pertemuan tatap muka ini diperkirakan sebanyak 200 orang. Atau contoh lain, bahwa oknum yang diduga melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 01 Desa A, Kecamatan B, Kabupaten C, ialah pria berbaju putih dalam foto pada lampiran 3 formulir model A ini. Nah, foto yang Anda maksud tentu saja harus Anda lampirkan di dalam formulir model A yang Anda uraikan. Ketiga, uraikan peristiwa yang diawasi secara kronologis. Ini bisa menjadi pilihan meskipun tidak wajib. Anda bisa menguraikannya per jam atau per menit jika urut-urutan peristiwanya sangat cepat. Keempat, sandingkan uraian Anda dengan poin-poin yang diperintahkan oleh peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan yang sedang diawasi. Misalnya, saat Anda melakukan pengawasan kampanye pertemuan terbatas, menurut pasal 11 Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2017, ada 10 isu penting yang harus diperhatikan. Sebaiknya, 10 isu penting tersebut tergambar di dalam uraian hasil pengawasan. Tentu saja uraian Anda tidak terbatas pada 10 isu tersebut, karena masih sangat mungkin Anda menguraikan kejadian-kejadian lain atau peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di lapangan. Kemudian, lakukan review. Pastikan seluruh uraian menjelaskan secara lengkap peristiwa yang diawasi dengan panduan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Lakukan review apakah seluruh uraian yang sudah Anda jelaskan secara lengkap memuat informasi ini. Jika uraian Anda terdiri atas beberapa paragraf, maka sangat mungkin informasi jawaban pertanyaan apa atau bagaimana muncul di beberapa paragraf. Sebaliknya, juga sangat mungkin dalam satu paragraf bisa terdapat beberapa informasi sekaligus. Kita mendapat informasi tentang siapa yang melakukan sesuatu pada ketiga paragraf ini di dalam satu formulir model A. Pada paragraf ketiga, kita mendapatkan beberapa informasi sekaligus. Dalam melakukan review, pastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewatkan. Bayangkan, Anda membaca uraian Anda itu 6 bulan yang akan datang. Apakah jika dibaca 6 bulan yang akan datang, setiap informasinya masih jelas dan relevan? Misalnya, kalimat Anda seperti ini, bahwa terdapat seorang oknum ASN yang membagi-bagikan bahan kampanye berupa stiker pasangan calon A kepada masyarakat di RT 1 Desa C kemarin. Setelah dibaca kembali 6 bulan yang akan datang, kemungkinan kata kemarin menjadi tidak relevan. Jadi, mungkin lebih baik mengganti kata kemarin dengan tanggal yang persis. Selanjutnya, bedakan uraian hasil pengawasan dan uraian dugaan pelanggaran. Jika terdapat unsur dugaan pelanggaran, jangan menguraikannya pada bagian uraian hasil pengawasan. Pada bagian uraian hasil pengawasan, Anda cukup menguraikan fakta-fakta dan informasi-informasi secara lengkap. Cukup uraikan peristiwanya atau uraikan perbuatan orangnya tanpa berasumsi dan tanpa memberi analisis pelanggarannya. Karena analisis ini akan kita uraikan pada bagian 7 formulir model A. Misalnya, pada saat kampanye berakhir, salah satu oknum yang diduga bernama A membagikan beberapa lembaran uang 100.000 kepada 5 orang peserta kampanye di sisi barat gedung tempat pelaksanaan kegiatan kampanye. Pada bagian uraian hasil pengawasan ini, Anda tidak perlu menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan dugaan pelanggaran. Simpan kalimat itu untuk Anda uraikan pada poin ke-7, uraian dugaan pelanggaran. Lalu bagaimana Anda harus menguraikan dugaan pelanggarannya? Berikut tipsnya. Pada paragraf pertama atau kalimat pertama, Anda dapat menuliskan kembali kalimat yang memuat informasi atau fakta yang mengarah pada dugaan pelanggaran yang tertera pada uraian hasil pengawasan tadi. Lalu, tambahkan uraian dugaannya dengan memberi informasi yang lebih spesifik dan mengarah pada menduga sesuatu telah dilanggar. Misalnya, poin keduanya, oknum yang membagikan uang tersebut diduga pelaksana kampanye yang namanya tercantum di dalam tim kampanye pasangan calon A yang sedang berkampanye.
Kalimat ini menunjukkan bahwa hal tersebut belumlah merupakan fakta, tetapi sebagai pengawas pemilu, Anda sudah memiliki dugaan awal. Kemudian pada paragraf ketiga Anda bisa menuliskan uang yang diserahkan diduga agar kelima peserta kampanye tersebut memilih pasangan calon A pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Apakah dugaan Anda benar atau tidak, biarkan prosedur selanjutnya pasca pleno yang akan mengungkapnya. Paragraf keempat, perbuatan oknum yang membagikan uang tersebut diduga melanggar ketentuan Perpu nomor 2 tahun 2020. Jadi prinsipnya di sini, semua yang sifatnya mengarah pada dugaan pelanggaran diuraikan dan dianalisa pada bagian uraian dugaan pelanggaran, bukan pada uraian hasil pengawasan. Itu bedanya. Jadi, kalau saya review kembali, struktur uraian dugaan pelanggaran ialah: pertama, tuliskan kembali fakta atau informasi hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran. Kemudian Anda dapat menambahkan beberapa informasi yang lebih spesifik yang mungkin masih berisi asumsi atau dugaan-dugaan awal. Kedua, tuliskan analisis-analisis Anda terkait perbuatan tersebut dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi dilanggar. Ketiga, kesimpulan. Jelaskan korelasi antara fakta atau informasi hasil pengawasan Anda dengan ketentuan hukum yang berpotensi dilanggar. Paham kan? Semoga paham.